Anda masih bersama kami dalam NTV Prime, saatnya kita simak NTV Prime Dialog, saya Doni De Keizer. Pemirsa, lagi-lagi IKN atau Ibu Kota Negara yang bernama Nusantara. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengelak jika disebut proyek pembangunan IKN itu merupakan keinginannya sendiri. Padahal Presidenlah yang aktif memasarkan perlunya Indonesia pindah ibu kota. Bahkan pembentukan Undang-Undang IKN pun berlangsung super kilat khusus, cuma 3,5 bulan. Mengapa sekarang Presiden Joko Widodo seolah-olah ingin mendapat legitimasi rakyat atas ambisinya membangun IKN? Kami ajak Anda untuk berdiskusi tentang topik IKN ini. Sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Johannes Joko, dan juga analis politik Ikrar Nusa Bakti. Pak Joko, selamat malam, selamat bergabung. Selamat malam Mas Doni, selamat malam Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, apa kabar Prof? Alhamdulillah baik, Don. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bersama kami untuk memperkaya wacana diskusi kita malam ini. Saya ajak Anda berdua dan juga pemirsa, mari kita simak sama-sama tayangan yang berikut ini. Dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu, anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya. Itulah cuplikan pidato Presiden Joko Widodo di gedung DPR 16 Agustus 2019 atau 2 bulan sebelum dilantik bersama Ma'ruf Amin untuk periode kedua. 2 tahun selepas pidato itu, Presiden Jokowi berkirim surat presiden tentang rancangan Undang-Undang IKN Ibu Kota Negara ke DPR. Hanya dalam tempo 3,5 bulan, DPR mengesahkan RUU tadi menjadi Undang-Undang IKN pada 18 Januari 2022. Di awal, Jokowi menyebut dana IKN yang sebesar 466 triliun rupiah akan bertumpu pada dana non-APBN. Kalaupun ada duit dari APBN, itu paling banter 19 hingga 20%. Proyek IKN yang ambisius itu di ujung kekuasaan Jokowi tidak berlangsung mulus. Sampai sekarang, Jokowi bahkan belum menerbitkan keputusan presiden soal pemindahan ibu kota. Belakangan, Jokowi mengelak jika IKN disebut sebagai proyeknya. Menurut Jokowi, IKN merupakan keputusan bersama mayoritas fraksi di DPR. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Siapa yang berbohong menyangkut IKN? Akankah proyek mercusuar ini bakal lancar jaya di era Prabowo Subianto? Dari Jakarta, tim jurnalis NTV melaporkan. Judul diskusi kita malam ini, IKN Kehendak Rakyat, apa iya? Ada tanda tanya. Prof. Ikrar, apa iya Prof? Ya, kalau menurut saya sih enggak juga ya. Kenapa demikian kan kita tahulah bahwa Pak Jokowi itu kan dari awal sudah benar-benar berkehendak pengen punya ibu kota baru, dan dia juga ingin kalau bisa ya itu bisa mewujudkan itu
Dan ini akan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Bung Karno misalnya dulu kan. Dulu kan Bung Karno juga pengen memindahkan ibu kota, tapi kemudian beliau sendiri yang mengatakan bahwa kayaknya nggak jadi deh. Kenapa demikian? Karena boleh dikatakan ada hal-hal yang tidak bisa dia lakukan lebih lanjut ya. Demikian juga kalau nggak salah itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga di akhir masa jabatannya juga berkehendak untuk atau bercita-cita lah untuk membuat suatu ibu kota baru, dan adalah Presiden Jokowi sendiri ya pada saat itu ya belum jadi presiden yang memberikan suatu komentar visinya seperti apa, letaknya di mana dan sebagainya ya. Dan dalam kaitannya dengan Presiden Jokowi adalah beliau yang kelihatannya benar-benar eager ya, benar-benar pengen sekali mindahkan ibu kota, dan itu Anda lihat ya bagaimana dia menentukan waktu, kemudian menentukan kapan pindahnya, kapan misalnya PNS itu pindah ke sana, dan kemudian kapan kita bikin upacara 17-an dan sebagainya. Tapi begitu melihat kenyataan bahwa itu sulit, barulah kemudian Presiden membuat alasan, antara lain misalnya bahwa ternyata di IKN itu curah hujannya itu sangat boleh dikatakan setiap bulan itu sangat sering gitu kan. Jadi cuma berapa hari mereka katanya bisa membangun dan sebagainya. Padahal kalau memang kita ingin membuat suatu ibu kota negara, tentunya perhitungan seperti apakah airnya layak, apakah kemudian juga tanahnya itu cukup baik, bagaimana juga dari sisi pertahanan keamanan, apakah itu mudah dibangun gitu kan, dan kemudian juga apakah wilayah di sekelilingnya itu bisa menjadi penunjang IKN ya dengan sangat baik ya. Dan kita lihatlah bagaimana laporan-laporan televisi mengenai proyek IKN sendiri ya, termasuk juga tanggapan dari masyarakat setempat. Saya beri contoh misalnya ada nelayan di sekitar wilayah tersebut yang merasa bahwa nanti kalau IKN jadi di sini, mudah-mudahan mereka tetap bisa bekerja, bisa tetap mencari ikan dan sebagainya. Sementara dari kalangan petani dan juga peternak ikan darat ya, ikan dengan perairan darat itu juga mengatakan bahwa sampahnya airnya untuk menyirami tanaman aja nggak bagus, dan kemudian untuk beternak ikan ya, untuk menanam ikan itu juga nggak bagus, karena itu sebagian besar adalah air tada hujan begitu kan. Itu banyak sekali yang persoalan-persoalan yang muncul. Dan sekarang ketika target-target itu tidak tercapai, kenapa kemudian Presiden Jokowi mengatakan bahwa ini kehendak rakyat yang mana? Anggota DPR juga tidak mewakili rakyat pada saat itu untuk menentukan IKN, karena biar gimana pun Presiden yang memiliki power lebih tinggi daripada legislatif pada saat itu, dia sangat menentukan, pokoknya jalan. Udah gitu undang-undangnya pokoknya dibikin. Tadi yang NTV sendiri mengatakan cuma dalam waktu 3,5 bulan itu undang-undang IKN selesai. Padahal Anda tahu yang namanya pembuatan undang-undang itu nggak mudah. Mesti ada naskah akademiknya dulu, kemudian mesti ada pemikiran bagaimana bab-bab maupun pasal-pasal yang harus dibuat, dasarnya apa, apakah kemudian sudah ada mengenai kajian lingkungannya itu sudah dilakukan atau belum gitu kan, dan kemudian rakyat di sekitar situ juga siap atau tidak ya, karena kan banyak juga orang yang kemudian berkomentar, ini kalau kemudian yang dipindahkan ke situ itu adalah para birokrat, sementara rakyatnya itu dipinggirkan, lalu siapa yang akan tinggal di situ? Ya. Kalau dibangun sekolah-sekolah, kalau mereka kemudian cuma hanya tinggal sendirian tanpa keluarga, lalu di mana anak sekolah-sekolah itu, apakah ada gunanya dibangun kalau tidak ada anak-anak yang bersekolah atau masuk universitas di daerah tersebut? Ya. Jadi hal-hal semacam itu muncul. Baik. Prof. Ikrar mau nggak diajak pindah ke IKN sekarang? Maaf, saya
karena memang hati saya dari dulu udah di Jakarta, kayaknya enggak lah, apalagi saya udah pensiun. Oke, saya pindah ke Pak Joko. Pak Joko, pertanyaan yang sama. Apa iya Iya. Anda setuju dengan statementnya Prof. Ikrar tadi? Silakan Pak Joko. Ya kalau sama Prof. Ikrar kita hormat lah begitu kan. Tetapi kalau dasarnya ini kan yang harus disampaikan ini kan dasar informasinya ini agar Ya. utuh gitu diterimanya. Yang pertama adalah semangat perpindahan ibu kota negara itu sudah ada sejak zaman Bung Karno, Prof. Bahwa Pak Karno kemudian ingin pindah ke Palangkaraya, kemudian Pak Harto. Pak Harto ingin ke Bojong pindah ya ke Pak Joko ya Jonggol. waktu itu ya? Jonggol Ya, pada waktu Jonggol. itu. Kemudian Pak SBY juga sempat merencanakan. Lalu jangan salah bahwa Pak Prabowo Subianto itu silakan dicek di visi misi beliau waktu nyalon presiden 2014 itu jelas sekali di situ. Ada salah satu visinya adalah mempercepat proses perencanaan pemindahan ibu kota negara. Maka dari semua visi-visi itu ya ini bukan masalah tentang keinginan Presiden Jokowi, tetapi ini tentang keberanian kepemimpinan begitu untuk mengambil satu sikap, satu keputusan bahwa dari sekian lama proses perencanaan tentu kajian-kajian perencanaan dan segala macam dari presiden ke presiden itu kami sempat komunikasi juga dengan teman-teman Bappenas itu luar biasa kajian-kajian tentang pemindahan ibu kota negara. Hanya tinggal keputusannya apakah berani kita untuk memulai melakukan perencanaan perpindahan ibu kota negara itu. Nah, dalam era kepemimpinan Pak Jokowi inilah beliau berani mengambil sikap itu tentu dengan segala resikonya, dengan segala pro dan kontranya. Tetapi yang harus diingat, perpindahan ibu kota negara itu adalah proses yang panjang. Bukan proses 2, 3, atau 5 tahun ini, tidak. Ya. Karena kalau kita lihat tahapan pembangunan IKN itu jelas sekali. Kami ada datanya. Tahap pertama itu dari tahun 2022 sampai 2024. Tahap kedua 2025 sampai 2029. Ada 5 tahap sampai di tahun 2045. Artinya apa? Perencanaan dan pembangunannya itu harus dilakukan terus-menerus. Terkait masalah apakah kepresnya dikeluarkan oleh siapa, kepres itu jangan lupa ketika kepres itu nanti ditandatanganin, ini ada undang-undangnya. Apa undang-undangnya? Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Ya. Sekaligus ini menjawab, apakah IKN hari ini adalah Ibu Kota Negara? Tidak. Berdasarkan undang-undang itu semua, Ibu Kota Negara hari ini tetap ada di Jakarta. Setelah nanti kepres itu ditandatanganin, Ibu Kota Negara itu pindah. Tetapi sekarang fakta secara tahapan ada banyak konsekuensi selain infrastruktur fisik ada juga infrastruktur politik yang harus disiapkan dan itu belum selesai di tahapan yang tadi direncanakan sampai 2024. Kenapa? Misalnya contoh dalam infrastruktur fisik begitu. Jangan lupa dalam konstitusi kita itu jelas sekali MPR itu harus bersidang minimal 5 tahun sekali di ibu kota negara. Dalam konstitusi kita itu juga disebutkan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, itu harus ada di ibu kota negara. Kemudian dalam Undang-Undang MD3 di sini disebutkan anggota DPR itu harus berdomisili di ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Dan bahkan sidang DPD pun harus dilakukan di ibu kota negara. Artinya apa? Secara infrastruktur politik memang belum masuk tahapannya, tetapi bahwa keputusan untuk kita akan secara proses, secara tahapan membangun ibu kota negara di Kalimantan, itulah sekarang yang dilakukan. Artinya Pak Joko kalau bicara tentang proses infrastruktur politik tadi, paling tidak 5 tahun lagi itu semua harus sudah ready. Lebih Mas, kalau dalam tahapan yang ada di kami ini, itu kan tahapan dari tahap IKN 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahapan. Dan tahapan kelima itu baru selesai tahun 2045. Oke. Makanya dalam undang-undang kita, di Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, maupun Undang-Undang Ibu Kota Negara, di situ ini sebagai landasan untuk melakukan pembangunan Ibu Kota Negara,
tetapi terkait status pemindahan ibu kota negara, terkait status ibu kota Nusantara menjadi ibu kota negara, itu diberikan kewenangan penuh kepada siapapun presidennya melalui Kepres. Itu Mas, supaya duduk perkaranya kita jelas dulu nih begitu. Oke, baik. Tahan dulu di situ Pak Joko. Saya kembali ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, saya ingin menggarisbawahi pernyataan Pak Joko tadi. Jadi kata Pak Joko, hanya Pak Joko lah, Pak Joko Widodo maksudnya, yang bisa mewujudkan visi atau wacana dari presiden-presiden sebelumnya. Ini kata Pak Joko yang mengatakan hanya Pak Joko lah yang bisa mewujudkan visi itu. Prof, silakan Prof. Ya, saya tidak menampik apa yang dikatakan oleh teman saya Joko ya dari KSP. Kita tahulah itu kalau sama sejarah Joko Widodo panjang kita berteman mau nggak, Prof? pindah. Kenapa? Kalau sama Joko Widodo berteman juga dong? Oh, saya walaupun udah lagi bukan menjadi pendukung, tapi sebagai warga negara, saya juga masih tetap menghormati lah, mungkin sampai tanggal 20 Oktober ini gitu kan. Tapi gini, yang saya ingin jelaskan tadi ya, itu memang benar Bung Karno itu ingin memindahkan ibu kota ke Palangkaraya ya. Dan Anda juga masih ingat, ya, berbagai dokumen menyatakan akhirnya beliau sendiri mengatakan bahwa kayaknya nggak jadi deh, bahwa hal itu nggak mungkin. Ya. Masuk ke era Pak Harto, benar mau pindah ke Jonggol. Anda tahu Jonggol itu kan kalau istilah orang Jakarta cuma selemparan batu dari Jakarta gitu kan. Dan ini sama juga seperti ketika Malaysia memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke wilayah yang sekarang ya. Tapi Anda tahu apakah kemudian itu mudah? Nggak mudah juga ya. Kita lihat Myanmar misalnya kan, berapa tahun dia memindahkan ibu kota negara dari Rangun atau Yangon itu ya ke Naypyidaw ya. Dan itu udah berapa tahun itu dibangun. Tidak juga jalan. Kenapa nggak jalan? Karena memang prosesnya tidak segampang itu. Nah, kalau tadi Bung Joko mengatakan bahwa itu kan udah dibuat undang-undang IKN, undang-undang daerah khusus Jakarta. Pertanyaan saya, kalau tadi Anda katakan ada 5 tahapan, lalu ngapain undang-undang DKJ itu diburu-buru dan juga undang-undang IKN diburu-buru kalau memang sampai pentahapan, mungkin baru pentahapan ketiga atau keempat, itu baru benar-benar bisa memenuhi syarat sebagai ibu kota. Tadi Anda mengatakan misalnya bahwa sidang DPD, DPR, MPR harus di ibu kota. Anda lihat dari laporan-laporan televisi, dari laporan-laporan berbagai kalangan, ternyata daerah yang diperuntukkan untuk misalnya bangunan DPR, MPR, itu sampai sekarang itu masih tanah kosong. Betul. Nah ya, jadi apa yang ingin saya katakan di sini menunjukkan di dalam proses politik ya, the decision making process itu Pak Jokowi itu lebih banyak menggunakan power dia sebagai presiden ketimbang kemudian yang namanya diskusi-diskusi yang akademik ataupun yang masuk akal itu dilakukan secara baik ya. Karena dalam politik itu ya, biar gimana pun yang namanya politik itu mengandung decision making process for the group of people, dalam hal ini Indonesia ya. Dan kemudian the decision making process itu pasti apa yang ada yang disebut dengan the exercise of power ya. The exercise of power dari Presiden Jokowi itu sangat kuat. Makanya kemudian kayak misalnya bikin undang-undang IKN 3,5 bulan, bikin undang-undang DKJ juga begitu cepat gitu kan. Yang padahal kita tahu bahwa buat apa undang-undang itu selesai kalau kemudian secara fisik itu memang pembukaan ibu kota negara itu belum boleh dikatakan layak ya. Prof, kalau kebanyakan diskusi, kebanyakan kajian, apa nanti malah nggak jadi-jadi? Itu yang dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya kan. Memang kepemimpinan butuh keberanian untuk melakukan. Ya sekarang Bung Doni ya, apakah Anda juga mau dibilang berani tapi ternyata nggak visible ya? Ini saya ngomong terus terang aja. Kenapa saya katakan tidak visible? Itu sekarang itu baru muncul belakangan ini. Makanya kemudian Presiden Jokowi mengatakan bahwa ini kan bukan putusan saya sendiri, itu putusan rakyat. Padahal ya, lagi-lagi padahal ya, saya ngomong terus terang aja ya, ada
teman-teman petinggi partai yang mengatakan pada saya bahwa itu adalah bagian dari pencitraan Presiden Jokowi sendiri gitu kan. Kenapa demikian? Karena dia sudah pencitraan dengan mobil apa namanya itu mobil apa istilahnya SMK ya. Itu mandek. Anda lihat ya. Kemudian Anda lihat lagi dia mau bikin pencitraan apa lagi ya? Misalnya kayak bahwa dia itu adalah berasal dari orang miskin dan dia akan tetap menampilkan dirinya sebagai orang miskin, orang yang sederhana, naik pesawat di kelas ekonomi. Tapi apa yang terjadi sekarang misalnya bagaimana anak-anaknya tuh naik jet pribadi yang katanya nebeng, padahal juga nggak nebeng gitu kan. Atau banyak sekali lah problem-problem yang terkait dengan apa istilahnya terkait dengan kebijakan negara mengenai proyek-proyek strategi nasional. Ya, ini kan bukan sesuatu yang main-main ya, termasuk juga misalnya mengenai keterlibatan anak dan mantunya di dalam suatu ekspor nikel ke luar negeri misalnya kan, yang sampai sekarang tidak ditangani oleh KPK dengan baik ya. Itu yang naik pesawat yang katanya nebeng aja, KPK nggak berani mengambil keputusan untuk mulai menyelidiki, jangankan menyidik ya, menyelidiki aja enggak gitu kan. Nah, kembali ke soal nanti IKN soal ya. naik pesawat kita bahas di segmen yang lain ya. Ya, makanya saya kembali ke soal IKN itu ya. Tadi saya katakan saya melihat bahwa Jokowi itu ingin menunjukkan bahwa ini loh, aku adalah presiden yang terhebat dalam sejarah Republik Indonesia. Aku berani loh membuat suatu keputusan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta Tidak salah kan itu, Prof? Kenapa? Tidak salah kan itu, Prof? Oh, nggak salah. Tadi saya katakan tidak salah kalau memang tadi dilakukan yang tadi juga Bung Joko menyebutkan ya, wah ini studinya udah banyak. Nah pertanyaan saya, apakah studi yang dilakukan misalnya oleh teman-teman di Lemhanas dan juga berbagai kalangan mengenai pertahanan dan keamanan negara itu juga diperhitungkan? Apakah kemudian studi-studi yang mengatakan bahwa tanah di KN itu tidak mengandung apa namanya air yang boleh dikatakan cukup baik dan bisa menunjang kota itu sebagai ibu kota, ataukah kemudian persoalan-persoalan yang lain ya, termasuk juga infrastruktur penerbangan dan kemudian juga pelabuhan dan sebagainya. Kalau Anda lihat Prof. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya, dan saya juga akan tentu memberikan kesempatan kepada Pak Johannes Joko ya, bukan Pak Joko Widodo, untuk merespons apa yang disampaikan oleh Prof. Ikrar tadi. Baik, pemirsa, kami segera kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya tengah berdiskusi dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Johannes Joko, dan juga analis politik, Prof. Ikrar Nusa Bakti. Saya kembali ke Pak Joko. Pak Joko, saya sebenarnya sangat setuju dengan visi seorang pemimpin ya. Seorang leader itu kan adalah bagaimana mengimplementasikan apa yang menjadi rencana-rencana atau program kerjanya. Tetapi tadi yang disoroti Prof. Ikrar adalah proses untuk mewujudkan visi itu. Ternyata ada hal-hal yang mungkin dilompati atau tidak dilalui dengan sepenuhnya oleh Presiden Joko Widodo. Nah, dan mungkin yang saya ambil sedikit dari statementnya Prof. Ikrar adalah perencanaan IKN itu mungkin tidak matang. Pertanyaan saya, ini kan tidak boleh mundur, Pak Joko. Ya kan? Saya tanya ke Pak Joko atau ke Pak Joko Widodo, pasti tetap harus maju. Nah, pertanyaannya adalah, mau semaju apa dengan mungkin posisi anggaran kita yang dengan Presiden baru mungkin berbeda dengan perencanaan awal, atau apakah akan ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia ke depannya? Pak Joko. Yang pertama, kalau saya lihat dari apa yang terjadi hari ini, perencanaan tahapan demi tahapan, nggak ada yang berubah ya Mas ya. On the right track, dari Pak. Tahapan on the right track, karena dari tahapan pertama misalnya IKN itu 2022 sampai 2024. Makanya yang hari ini dikebut oleh Pak Jokowi itu bukan untuk tahapan kedua, tidak, untuk tahapan pertama 2022 sampai 2024. Kemudian tahapan berikutnya itu 2025 sampai 2029. Artinya ini kan butuh waktu, kurang lebih sekitar 25 tahun. Maka logikanya begini, Mas Doni. Logikanya Mas Doni dan saya, misalnya Mas Doni tinggal di Jakarta hari ini dengan keluarganya memutuskan untuk pindah, katakanlah ke Jogja gitu.
itu kan tidak berarti serta-merta hari ini juga Mas Doni memutuskan pindah, hari ini juga Mas Doni pindah ke Jogja. Sementara di sana rumahnya, tanahnya masih kosong, rumahnya belum ada, dan segala macamnya belum tersedia begitu. Artinya apa? Sama juga dengan kita memindahkan ibu kota Nusantara hari ini. Keputusan untuk memindahkan ibu kota negara ke Nusantara itu kan diputuskan, oke, kita pindah, undang-undangnya disiapkan, baik undang-undang ibu kota negara maupun undang-undang khusus undang-undang khusus Jakarta, tetapi keputusan untuk akhirnya nanti tinggal di sananya itu kan itu perlu tahapan untuk pembangunan semua infrastrukturnya sampai itu lengkap. Ketika itu lengkap, baru kepresnya dalam undang-undang itu diberikan kewenangan penuh kepada siapapun presidennya melalui kepres untuk menyatakan kita pindah. Itu sekaligus tadi mohon maaf gitu Prof, ini sekaligus membantah bahwa ini tidak perencanaannya terburu-buru dan segala macam. Kok menurut saya tidak begitu Prof. Bahkan semuanya sudah dihitung. Tadi misalnya Prof menyampaikan tentang di sana air tanahnya tidak bagus ini dan segala macam. Ya memang tidak bagus. Kalau memang tidak bagus makanya dibuatlah yang namanya bendung sepaku. Bendung sepaku itu sudah dihitung bahkan sampai dengan kapasitas sekian juta meter kubik, itu bagaimana airnya nanti saat ini juga sudah selesai infrastrukturnya, air dari bendung sepaku itu ditarik ke reservoir kemudian diturunkan ke seluruh lini-lini wilayah-wilayah yang ada di ibu kota Nusantara. Artinya Pak Joko, Anda mengajak kita untuk tidak melihat ini secara parsial begitu ya? Betul Mas, karena situasinya memang bahwa kritik, bahwa masukan itu diperlukan begitu. Kritik masukan itu diperlukan, tetapi sekali lagi ayo kita melihat bahwa proses perpindahan ibu kota negara ini sekali lagi bukan sekedar perpindahan fisik, tetapi sebuah momentum, milestone perjalanan Republik ini untuk terus berkembang menjadi negara yang lebih maju begitu, dengan segala visi-visi yang sudah sejak awal oleh para pendiri bangsa ini dan juga para orang-orang hebat seperti Prof itu yang mencita-citakan gitu. Jadi jangan dilihat bahwa perpindahan ibu kota negara ini sekedar menjadi perpindahan ibu kota. Iya, dan ini harus menjadi sebuah program berkelanjutan dari presiden ke presiden berikutnya, begitu Pak Joko. Itu yang membuat Pak Jokowi harus yakin betul bahwa komitmen presiden terpilih Prabowo Subianto harus melanjutkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang Anda katakan tadi Pak Joko, begitu? Ya kalau saya meyakini ya Mas ya. Kenapa kami meyakini? Saya beberapa waktu itu saya sempat bertemu dengan timnya Pak Prabowo, bahkan saya komunikasi dengan Pak Hasim begitu jauh sebelum ada Pilpres dan segala macam. Salah satu yang ditunjukkan kepada saya itu salah satunya ada dokumen visi misi tahun 2014 ketika beliau mau maju presiden, di situ jelas sekali kok ditulis. Teman-teman Nusantara TV bisa ngecek kok tentang visi misi 2014 calon presiden Prabowo Subianto waktu itu adalah mempercepat perencanaan proses perpindahan ibu kota Nusantara. Dan ketika kemarin waktu sidang kabinet paripurna juga Pak Prabowo juga menyatakan komitmennya untuk terus melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara ini. Tentu sekali lagi ada tahapan perencanaan yang memang ini harus dibuka kepada publik seluas-luasnya agar publik ikut mengontrol dan publik ikut mengawasi apakah perencanaan-perencanaan itu ada yang miss, ada yang salah. Itu Mas. Oke, kita berharap realitas politik akan seperti itu berikutnya seperti kata Pak Joko. Sebelum saya ke Prof Ikrar, satu lagi Pak Joko. Pidato kenegaraan Presiden yang disampaikan di depan DPR pada tanggal 16 Agustus 2019 itu membuat Wakil Presiden saat itu Yusuf Kala juga kaget. Karena diksi soal IKN itu dalam tanda petik itu sebenarnya colongan gitu yang mungkin tidak dipersiapkan sebelumnya sehingga dicari momentum disampaikan di depan sidang DPR tanggal 16 Agustus 2019. Artinya kalau saya boleh baca apakah ini memang ucuk-ucuk ya bahasa Jermannya yang tanpa perencanaan, tetapi kalau itu menjadi bagian dari visinya Presiden Jokowi, kenapa tidak kemudian meminta dukungan dari Wakil Presiden atau elit politik saat itu, Pak Joko? Kalau ujuk-ujuk saya enggak ya, tiba-tiba ya, bukan ujuk-ujuk, tapi ini menjadi tiba-tiba keinginannya Pak Presiden. Setahu saya enggak ya, 2014 itu mengenai Bappenas waktu itu diminta untuk cek lagi terkait masalah perpindahan ibu kota negara. Bahkan waktu itu dalam proses 2014 sampai 2019 itu ada berbagai pilihan-pilihan dari mulai Palangkaraya, Kalimantan Selatan,
kemudian Kaltim, Mamuju, dicek lagi dan akhirnya memang di 2019 ke sini dan segala macam itu diputuskanlah Penajam Pasir Utara. Bahwa dalam pidato itu Pak Presiden mengambil satu statement kuat, ya itu mungkin momentumnya gitu, karena pada waktu itu kita melihat Indonesia di bawah kepemimpinan beliau seluruh parameternya cukup memungkinkan untuk berani mengambil keputusan itu begitu. Ya, artinya dengan dukungan politik atau dukungan publik yang cukup kuat saat itu ya Pak Joko ya? Ya kurang lebih hitung-hitungannya seperti itu gitu. Karena kalau tidak kuat pada waktu itu, baik dalam aspek ekonomi, kemudian aspek politik, maka sebuah rencana besar itu bukan penuh resiko untuk diambil menjadi sebuah keputusan begitu. Nah, pada titik inilah hitung-hitungan matang Pak Presiden Jokowi mengambil sebuah keberanian untuk mengambil keputusan itu. Gitu. Ya, artinya Prof Ikrar, siapapun presidennya ketika dalam posisi puncak dukungan publik sangat tinggi, tentu akan memanfaatkan momentum itu. Silakan Prof, komentar Anda. Itu yang tadi saya bilang bahwa biar gimana pun yang namanya decision making itu tergantung kepada the exercise of power. Walaupun dalam decision making itu bisa aja menggunakan power atau choice gitu kan. Ya. Nah, saya mau tanya sama Bung Joko misalnya, singkat aja. Di dalam perencanaan yang kata Anda ada 5 tahap, saya mau nanya, itu pada tahap kapan atau pada tahun berapa itu ibu kota negara itu siap untuk dijadikan benar-benar ibu kota? Ini menurut perencanaan. Kalau dalam perencanaan, kalau yang di sini itu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 tahun yang akan datang begitu, Prof. Oke ya. Kalau memang itu benar, mengapa, pertanyaan saya, Undang-Undang DKI Jakarta tuh sekarang jadi daerah khusus itu dipaksakan selesai pada 2024 ini. Padahal biar bagaimanapun Jakarta akan tetap menjadi ibu kota negara sampai tadi Bung Joko mengatakan 15 sampai 20 atau mungkin 2045. Ya, jangka waktunya panjang sekali. Tiba-tiba kok udah dibikin suatu undang-undang daerah khusus Jakarta gitu. Nah sekarang gini, Bung Joko lihat ya, ini saya ngomong terus terang aja nih. Anda lihat ya, bandara yang namanya IKN itu ya, itu bisa dilandasi oleh pesawat kepresidenan baru kapan? Baru Jumat kemarin ya. Dan pesawat kepresidenan yang digunakan itu bukan pesawat gede, pesawat kecil yang seperti private jet. Apa artinya? Berarti memang tidak siap. Atau kemudian kita lihat ya, berapa rumah menteri yang akan dibuat? 26 ya. Ini saya ngomong dari data-data yang sudah ada aja. Terus kemudian tadi saya katakan, itu gedung DPR MPR ternyata masih tanah gitu kan. Nah kalau memang udah begitu, ngapain kemudian undang-undang untuk pindah ibu kota itu udah benar-benar dipercepat, tinggal menunggu yang tadi Anda katakan, keputusan presiden ya. Jadi kepresnya kapan. Nah, padahal Anda katakan secara perencanaan itu mungkin baru selesai 15, 20 atau mungkin taruhlah 2045 itu adalah Indonesia 21 tahun dari sekarang. Ya, kan gitu payung hukum harus selalu mendahului dibanding proses infrastruktur kali, Prof. Ya sekarang Bung, ngapain kemudian bikin undang-undang DKJ daerah khusus Jakarta dipaksain cepet-cepet sementara ibu kota negara kita itu masih Jakarta sampai 2045 kalau memang perencanaan itu benar. Buat apa coba kan? Ini kan memaksakan padahal kita tahu harusnya tetap jadi DKI dong. Oke. Dan kemudian Anda lihat ya. Ini harus dijawab dulu sama Pak Joko. Silakan Pak Joko. Lah itu Mas Doni tadi udah menjawab. Mas Doni jangan bolanya dilempar ke saya. Nanti saya dikira Doni Widodo lagi gitu. Enggak. Tapi kurang lebih begini. Bahwa sekali lagi yang saya sampaikan di awal. Keputusan memindahkan ibu kota negara. Keputusan politiknya ya hari ini detik ini bahwa ibu kota negara berpindah ke Nusantara itu memang dikepres. Makanya dalam semua undang-undang itu di dalamnya jelas sekali kalau dilihat itu di pasal 39 di DKJ itu daerah khusus Jakarta di pasal 73. Ini kan semua perangkat hukumnya, regulasinya itu kan harus diperkuat dulu begitu. Sebab kalau enggak infrastruktur tiba-tiba membangun infrastruktur di daerah antah berantah di sana. Dasarnya apa gitu ya? Bisa mempertanggungjawabkan, Prof.
dasarnya itulah yang akan menjadi persoalan. Karena bagaimanapun juga harus ada dasar hukumnya, ada pertanggungjawabannya, ada transparansinya. Tetapi dalam konteks keputusan politiknya, itulah yang betul-betul dijaga, dipagari melalui kepres ini, begitu, Prof. Iya, kalau ini soal misalnya perencanaan pembangunan ibu kota yang Anda bilang sampai 5 tahap itu fine, tadi saya katakan fine. Tapi kemudian ngapain bikin undang-undang daerah khusus Jakarta itu cepet-cepet banget, jadi seakan-akan ibu kota itu akan pindah 17 Agustus kemarin gitu kan? Karena begini, Prof, yang saya tahu, karena terkait daerah khusus Jakarta itu bukan hanya sekedar masalah perpindahan ibu kota negara ke IKN, tidak. Tetapi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta kalau kita buka di dalamnya, kita bedah, ini terkait bagaimana perkembangan Jakarta ini kaitannya dengan wilayah-wilayah yang berada di luar Jakarta. Ada Sukabumi yang kemarin keaglomerasi, cerita tentang bagaimana perkembangan ini ekonomi harus diperkuat dalam konteks Jakarta. Ada wilayah-wilayah yang kalau nggak salah yang saya tahu itu Ciawi, Sukabumi dan segala macam. Konteksnya di situ, Prof. Salah satunya. Iya, tahu saya, tahu masalah itu perpindahan kalau ibu kota misalnya negara, Jakarta bukan lagi ibu kota negara. Padahal realita politik yang ada itu sampai 2045 kalau memang perencanaan itu berjalan benar, itu Jakarta itu masih daerah khusus ibu kota. Makanya dalam penentuan kemarin siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur itu ketua KPU DKI Jakarta masih menggunakan kata DKI, bukan DKJ. Dan dia benar, ya, dia benar, gitu kan. Makanya Refli Harun juga benar. Dia bertanya kepada Sylvester misalnya kan, itu menurut Anda, oh iya, bukan ini real politik. Iya. Jadi menurut Anda Prabowo akan dilantik di mana? Di KN atau di Jakarta? Dia nggak bisa ngejawab. Padahal memang jelas-jelas kenapa Prabowo ingin dilantik di Jakarta, bukan masalah di Jakarta atau di IKN, tapi masalahnya menurut undang-undang yang namanya presiden itu dilantik di ibu kota negara. Dan ibu kota negara itu adalah Jakarta. Kalau misalnya pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa ya saya akan melanjutkan, iya dong, masa dia kemudian mengatakan enggak gitu kan kepada Presiden Jokowi yang adalah orang juga yang membantu dia untuk bisa menjadi presiden gitu kan, atau kemudian masa dia kemudian mengatakan nggak ada tuh perencanaan untuk itu ya, karena Hasim juga kenapa demikian, karena dia juga punya kepentingan bisnis juga dengan IKN ya. Prof Ikrar, ya, Prof Ikrar, saya harus ingatkan juga ke Prof Ikrar bahwa kritik Anda itu harusnya ditujukan kepada Joko Widodo ya, bukan Johannes Joko ya, Prof. Ya mudah-mudahan beliau menonton aja gitu. Kenapa? Saya nih orangnya sangat rasional ya. Anda lihat ya, saya terus terang ya, saya tinggal di Australia cukup lama ya, dan saya melihat bagaimana Canberra itu direncanakan dan dibangun ya. Mengapa di Canberra itu ada misalnya danau kecil yang disebut dengan Lake Burley Griffin kan? Dan itu Anda tahu ya, itu arsiteknya itu bukan orang Australia, orang Amerika ya. Bagaimana kemudian dia melihat misalnya antara Parliament House ya dengan kemudian pokoknya gedung-gedung pemerintahannya itu sejajar ya, itu sama persis dengan kalau kita ke Washington DC ya. Apa artinya itu? Perencanaannya cukup lama, cukup panjang. Dan Anda lihat ya di Canberra sendiri LRT misalnya kan, itu Canberra itu dulu waktu di sana tuh sering ke sana tuh seperti kota mati. Ya, tapi baik. Sekarang Prof, berkembang. saya mencoba untuk berprasangka baik. Artinya kalau sesuai dengan yang disampaikan Pak Joko tadi, ini sudah tetap on the right track. Nanti 20 tahun lagi kita diskusi baru ada buktinya bahwa IKN itu mungkin sudah seperti Canberra yang Anda katakan sekarang. Tahan dulu Bapak-bapak, nanti saya akan berikan kesempatan di segmen berikutnya kepada Anda berdua. Kami segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog dan kami tengah berdiskusi terkait dengan IKN Kehendak Rakyat. Apa iya
Saya berbincang dengan Johannes Joko, tenaga ahli utama KSP, dan juga Prof. Ikrar Nusa Bakti, analis politik. Saya berikan kesempatan dan kehormatan kepada Pak Joko untuk merespons apa yang disampaikan Prof. Ikrar tadi. Tapi Pak Joko, sebelum Anda menjawab, saya ingat tadi waktu rekaman pidato Presiden Joko Widodo 5 tahun lalu itu, waktu Presiden mengatakan akan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan, semua wakil rakyat kita yang ada di parlemen bertepuk tangan dengan riuh. Ya kan? Apakah itu bisa dianggap sebagai sebuah legitimasi bahwa rakyat atas nama wakilnya kemudian menyetujui pemindahan ibu kota? Oke, silakan Anda elaborasi dengan pernyataan dari Prof. Ikrar tadi. Pak Joko. Ya, kalau saya lihat apa yang disampaikan Prof. Ikrar ini kan sebenarnya dasarnya kan lebih, mohon maaf ini Prof, tendensius kepada pribadi Pak Presiden Jokowi kan. Oh enggak ada. Tapi kan tidak meletakkan ini dalam kerangka bagaimana kepemimpinan nasional itu mengambil sebuah kebijakan strategis yang memang kebijakan strategis ini kalau kita mau fair, kita mau jujur, ini kan menjadi cita-cita kita bersama. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat dari berbagai aspek kondisi Jakarta hari ini itu agak riskan kalau kita pertahankan sebagai ibu kota negara, baik dari secara ekologis, baik secara sosial, baik secara demografi. Artinya memang harus ada alternatif, bukan sekedar wacana lagi, sebuah langkah keputusan untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan ini begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanapun juga kita tinggal bertanya, kita ini kan masih sepakat bahwa dalam proses demokrasi kita, demokrasi Pancasila, bahwa keputusan masyarakat, suara-suara masyarakat itu terwakilkan melalui wakil-wakilnya yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Pada waktu ketika jangan lupa, silakan dicek teman-teman Nusantara TV dan segala macam, di tahun 2020, 2019, 2020, keputusan Pak Presiden Jokowi untuk menyatakan perpindahan ibu kota negara yang waktu itu tempatnya juga masih dalam proses kajian, ada yang waktu itu memperkirakan masih Palangkaraya, ada yang memperkirakan bahwa itu akan dilakukan di Kalimantan Timur, itu mendapat dukungan bukan hanya di wakil rakyat, tetapi dari banyak pengamat itu menyatakan, mayoritas menyatakan dukungan. Bahwa ada yang tidak setuju, bahwa ada yang kontra, ya itu tentu pasti bahwa dalam sebuah kebijakan apapun bentuknya pasti akan ada pro dan kontra. Tetapi garis bawahnya begini Mas Doni dan Prof. Ikrar, bagi saya apapun situasi yang harus kita hadapi hari ini, bahwa proses perpindahan ibu kota negara itu harus kita letakkan dalam proses perjalanan panjang bangsa ini. Ini adalah sebuah gagasan besar bagaimana kita membangun sebuah ibu kota negara dari hasil karya anak bangsa sendiri dengan semua gagasan-gagasan yang diletakkan dalam konteks kekinian hari ini tentang bagaimana kita mewujudkan kebesaran bangsa Indonesia begitu dalam perjalanan sejarah ini. Karena kalau nggak itu kita lakukan, Prof, maka kita akan melihat segala apapun keputusan politik, segala kebijakan itu dalam kacamata pesimistis, bukan dalam kacamata optimis. Itu, Prof. Oke, dan yang menariknya juga, Prof. Ikrar, Pak Joko, ada satu fraksi di DPR yang saat itu menyatakan menolak kepindahan ibu kota kita ke Kalimantan, yaitu fraksi PKS. Kami sudah menghubungi anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS, tapi sampai diskusi kita akan segera berakhir malam ini, yang bersangkutan juga belum bisa bergabung. Mungkin sudah setuju, ya kan? Oke, Prof, silakan komentar Anda, Prof. Ya betul ya, bahwa namanya pemindahan ibu kota itu abang sudah panjang, tadi saya katakan dari zaman Bung Karno ya. Pak Harto itu mau pindahin ibu kota ke Jonggol kan dengan alasan Jonggol dekat ibu kota DKI Jakarta, kayak dari Kuala Lumpur ke apa sekarang tuh namanya Petaling Jaya. Ya. Tapi Anda tahu ya, itu kemudian orang juga masih tetap aja tinggalnya di Kuala Lumpur ya. Jadi ini yang ingin saya katakan. Dan kalau itu tadi ibu kota itu dipindahin ke Jonggol, mungkin jauh lebih enak karena itu dekat dan kemudian itu daerahnya tinggal diperluas aja. Itu kan dekat dari rumah Prof. Ikrar ya. Sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Tanah di sana, Prof. Sangat dekat sekali. Nah, sekarang saya lanjutkan tadi ya. Saya masih punya pandangan, Bung. Jadi bukan saya itu kemudian punya persoalan pribadi dengan Pak Jokowi. Enggak, saya ini berterima kasih beliau ngangkat saya sebagai duta besar
Republik Indonesia untuk Tunisia pada 2017 yang lalu. Tapi saya juga sadar bahwa beliau itu memang banyak sekali akalnya untuk membuat rakyat itu suka sama dia, ya. Itu yang tadi saya katakan, kebijakan-kebijakan Termasuk Prof. pencitraan, Ikrar ya. kan, 5 tahun lalu juga suka banget kan? Oh iya, bukan 5 tahun lalu, sampai lagi-lagi saya katakan sampai bulan Agustus Oh, ada batasnya ya? 2023, saya masih suka sama dia. Ya. Saya baru nggak suka sama dia ketika itu dia misalnya cawe-cawe dengan MK untuk meloloskan berarti benar Gibran. tendensius dong, seperti kata Pak Joko. Kenapa? Berarti benar tendensius dong, seperti kata Pak Joko. Enggak. Sekarang baru terbongkar ya, bahwa persoalan IKN ini rupanya banyak sekali problem. Ya udah Prof, itu urusan pribadi Prof dengan Pak Joko Widodo. Sekarang soal IKN-nya Anda mendukung atau tidak? Saya tadinya mendukung, tapi kalau melihat dari berbagai perjalanan yang tadi Bung Joko mengatakan itu ada pentahapannya, ya. Kalau memang ada pentahapannya, pertanyaan saya, apakah pada awal-awal itu ketika direncanakan sudah dihitung nggak bahwa tanah di sana itu bermasalah, misalnya kan, kayak nggak bisa untuk bangunan lebih dari 4 tingkat, gitu kan, dan kemudian juga pelabuhan lautnya diletakkan di mana, jangan lupa ya, ibu kota negara yang baik itu kalau bisa ya berbagai fasilitas transportasi itu harus memadai gitu kan. Bukan kemudian pelabuhannya itu misalnya ada di luar ibu kota ya. Ini, dan kemudian juga kalau Anda perhatikan, apakah sudah diperhitungkan bahwa penduduk di situ nanti akan berkembang sekian juta misalnya kan pada 2045 gitu kan. Ini juga menjadi suatu hal yang juga cukup penting. Kenapa saya katakan cukup penting? Karena biar bagaimanapun tadi saya katakan ibu kota itu harus ditunjang oleh daerah-daerah di sekitarnya untuk menjadi ibu kota yang baik, termasuk misalnya pangan misalnya kan. Pangan itu baik yang ada artian pertanian ataupun laut dan sebagainya. Baik Prof, saya harus memberikan kesempatan terakhir kepada Pak Joko ya, karena waktu kita sangat terbatas. Silakan Pak Joko bagaimana menjawab statement Prof. Ikrar dan juga menjawab berbagai pertanyaan atau mungkin bahkan keraguan masyarakat Indonesia terkait dengan IKN Nusantara. Ya, apa yang disampaikan Prof. Ikrar itu kan sebagai kritik, masukan yang memang harus kita perhatikan lah ya, begitu ya, kita dengarkan bahwa, tetapi begini Prof, kekhawatiran Prof tentang bagaimana struktur tanah, kekhawatiran apakah itu jauh dari laut dan segala macam, mungkin kalau misalnya waktunya cukup Prof, dalam pemerintahan ini, karena kami sendiri juga tinggal 3 minggu begitu, nah setelah nanti presiden terpilih berikutnya, mungkin kita bisa melihat langsung begitu Prof ke IKN hari ini. Saya nggak tahu kapan terakhir Prof. Ikrar datang ke IKN melihat kemudian bagaimana situasinya dan kondisinya. Tentu situasi hari ini jauh berbeda sekali dengan situasi 2 tahun yang lalu. Bagaimana akses ibu kota Nusantara sekarang itu terhubung dengan kota baik kota Banjarmasin, itu seperti apa dan bagaimana itu sudah jauh lebih berbeda begitu Prof. Artinya kalau saya ingin menjawab bahwa kalau dikatakan tidak ada perencanaan atau perencanaannya tidak matang, mungkin situasi lapangan yang bisa menunjukkan langsung kondisi-kondisi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait apa Mas tadi, saya lupa Mas Doni tanya itu. Iya, soal keberlanjutan dan kesinambungan IKN dan menjawab keraguan masyarakat ini Pak Joko. Jadi begini, kalau masalah keberlanjutan, apalagi yang terpilih, ini kan presiden terpilih berikutnya adalah Pak Prabowo Subianto. Kalau terkait keberlanjutan IKN, seperti yang saya tadi sampaikan di awal, saya kok yakin sekali begitu bahwa IKN, proses pembangunan IKN itu akan terus dilanjutkan gitu oleh presiden terpilih, karena ini juga menjadi bagian visi dan cita-cita beliau Pak Prabowo Subianto. Tapi apa jaminannya Pak Joko politik anggaran presiden berikutnya akan mendukung IKN?
Ya kalau kita lihat, saya cek dari kemarin, saya juga bertemu dengan teman-teman Kemenkyu, ada kok jaminan-jaminan itu, proses-proses itu, dan bagaimana komitmen beliau yang sudah disampaikan kepada publik. Dan saya meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden terpilih Pak Prabowo itu beliau pasti akan memegang teguh komitmen-komitmen itu, begitu. Ya, baik. Kesalahannya Pak Joko itu cuma satu, karena nggak pernah ngajak Prof Ikrar ke IKN. Enggak lah. Ampun Prof, Enggak gitu. Saya gitu, sering ke Kalimantan. Ya, Saya sering ke Kalimantan. Ya, baik, Bapak-bapak, saya harus mengakhiri diskusi kita. Masukan Prof Ikrar itu harus diberikan secara kritis agar bagaimanapun juga proses pembangunan baik di IKN maupun Betul. pembangunan nasional harus berjalan on the track. Ya, Itu saya sepakat setuju. pada titik itu. Saya setuju dengan Anda berdua, Bapak-bapak. Tetapi paling tidak malam ini kita sama-sama berjanji tahun 2045 kita bertemu lagi dan kita diskusi lagi tentang Ibu Kota Nusantara. Waktulah yang akan menjawabnya. Terima kasih Prof Ikrar, Pak Joko, terima kasih. Salam untuk keluarga. Selamat malam. Terima kasih Mas Doni. Baik, pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita dalam NTV Prime Dialog, sekaligus mengakhiri juga program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Doni De Keyser berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka!